Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Ketua DPRD dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di sini pemirsa, langsung saja ada Kak Lutfi dan juga Pak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini dan selama 1 minggu ini kesibukan di DPRD apa saja? Pak Ketua dulu, Bangga. Seperti biasa, merampungkan agenda-agenda bulan November. Salah dua diantaranya soal rumusan akhir Banggar terkait dengan rancangan APBD dan finalisasi beberapa raperda yang mendesak untuk segera selesaikan. Karena ini mengingat sudah mau berganti tahun, begitu Pak Ketua? Sudah masuk ke akhir masa sidang kedua ya. Jadi kita targetnya merampungkan 5 raperda lagi, dan mudah-mudahan 5 raperda ini selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau dari Pak Teguh, udah lama kita nggak ngobrol nih Pak Teguh. Bagaimana aktivitas yang dijalani selama ini Pak Teguh? Aktivitasnya sama kayak Kang Lutfi. Kita konsentrasi di DPRD menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan, termasuk yaitu tadi rancangan raperda, karena per hari ini berarti hitungannya hanya sekitar 50 hari aktif untuk habis di tahun ini. Sehingga beberapa capaian target yang dari awal tahun 2022 harus selesai di akhir tahun ini. Untuk mencapai target ada prosesnya ya? Pasti dong. Pasti. Nah, itu bagaimana untuk prosesnya? Apakah optimis akan terselesaikan target tersebut? Sangat optimis. Sangat optimis. Dengan sisa waktu yang sebentar lagi? Karena ketika kita membuat target kan jelas, tegas, dan terukur. Baik, siap. Jadi kalau target capaian kita sesuaikan dengan resources yang kita miliki. Jadi memang mimpinya sih besar, tapi mimpi itu kita breakdown ke tahapan pembangunan yang lebih moderat dan terukur lah, kira-kira gitu. Nah, kebetulan tahun ini pasca COVID ini banyak PR-PR lama yang perlu diakselerasi. Ya, kita agak sedikit gemuk di tahun ini. PR-PR lama yang tertunda begitu, Kang? Ya, 2 tahun COVID ini kan 2 tahun yang luar biasa. Bukan hanya soal ikat pinggang, tapi bagaimana menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru yang merubah semua proses berkegiatan manusia, termasuk berkegiatannya pemerintah daerah. Ya, mudahnya di pendidikan kita sistemnya daring. Dalam proses bekerja work from home gitu kan. Jadi ya semua harus menyesuaikan. Tapi COVID selesai, ya, semua PR kita inventarisir dan kita coba dahulukan yang prioritas, dan alhamdulillah beberapa raperda yang mendesak bisa kita selesaikan. Raperda yang mendesak itu apa saja sih, Kang? Raperda terkait dengan penanganan sampah. Penanganan sampah. Raperda penyesuaian tata kelola keuangan daerah. Raperda yang sedang kita persiapkan penanganan banjir. Kemudian raperda tata ruang. Revisi RT/RW. Kemudian ada juga raperda tentang rencana induk pariwisata Kabupaten Cirebon. Ada juga raperda tentang pesantren. Nah, ini raperda pesantren ini kebetulan Mas Teguh nih koordinatornya. Oh begitu Pak Teguh nih ya, sebagai nanti koordinator. Akan cerita banyak lah soal raperda pesantren. Dalam 1 tahun ini kan ada target ya, perda yang harus diselesaikan. Ini sudah berapa tadi Pak? Dari berapa banyak, kemudian tinggal sisanya berapa lagi? Di awal tahun kita Pemperda
itu 28 Propemberda. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita menyepakati hanya kurang lebih 20 Propemberda. Dan sekarang sudah lebih dari 10 Raperda yang sudah finalisasi, termasuk yang sudah disahkan. Kemarin, hari Kamis yang lalu sudah kita sahkan, salah satunya adalah pokok-pokok keuangan daerah. Yang notabene sudah dapat hasil fasilitasi dari provinsi. Terkait masalah sampah juga kita tinggal mengesahkan saja karena kita tinggal menunggu dari fasilitasi provinsi karena memang tahapannya seperti itu. Jadi sisa-sisa yang lainnya contoh Riparda, terus fasilitas pesantren itu kita dalam tahap pembahasan yang insya Allah juga dalam waktu dekat sudah kita bisa kirim ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi dari provinsi. Baru setelah itu kita sahkan menjadi Perda Kabupaten Cirebon. Tinggal menunggu dari provinsi saja, begitu ya? Betul. Menyinggung untuk yang perda sampah sudah disampaikan ya ke Gubernur Jawa Barat. Untuk draft-draftnya, tinggal menunggu saja begitu, Kang Lutfi. Isi-isi dari perda tersebut apa saja sih, Kang? Jadi kalau peraturan daerah, ruhnya itu adalah kebijakan daerah. Peraturan daerah terkait sampah adalah kebijakan pemerintah daerah, termasuk legislatif di dalamnya tentang tata kelola sampah di daerah. Jadi yang diatur dalam peraturan daerah terkait sampah ini dari hulu sampai hilir. Semua prosesnya diatur dalam satu tata kelola sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Cirebon. Di situ diatur tentang pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyediakan minimal 2 TPA, satu di barat, satu di timur. Kan sekarang kita baru punya satu di Palimanan. Nah, turunan dari Raperda itu mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk menyiapkan satu TPA di timur. Nah, kemudian di situ dibahas juga tentang sistem pengelolaan distribusi sampah mulai dari sumber sampah. Sumber sampah ini rumah tangga. Kemudian beberapa tempat publik yang memproduksi sampah sampai ke TPS, kemudian ke SPO, stasiun pengelolaan sampah, antara kemudian ujungnya di TPA. Nah, tata kelola ini membahas sistem angkutannya, membahas sistem trackingnya, mengamanatkan untuk memastikan minimal 70% volume sampah bisa terkonsolidasi dengan baik. Kemudian membahas juga tentang tata kelola sampah di desa. Sampah habis tingkat desa itu ya? Itu salah satu tagline saja. Pembagian kewenangan pengelolaan sampah pun diatur di situ. Dari mulai sumber sampah sampai ke TPS ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Dari TPS sampai ke tempat pembuangan akhir sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dalam hal ini operasionalisasinya diberi kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kemudian di Perda itu juga mengatur bahwa setiap desa harus membuat peraturan desa terkait sampah. Di situ diamanatkan pemerintah desa untuk membuat badan pengelola sampah desa, bisa menggunakan BUMDes, bisa menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan musyawarah desa. Kemudian di dalam Raperda itu juga diatur sanksi. Sanksi terkait dengan pelanggaran pidana sampah. Lebih tegas lagi nih, Kang ya? Lebih tegas. Jadi ketika pemerintah daerah sudah bisa menyiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah secara cukup memadai, sanksi itu akan segera diterapkan. Jadi masyarakat sudah tidak boleh sembarangan membuang sampah. Kalau seandainya TPS-nya belum tersedia di setiap desa, kemudian sanksinya diterapkan kan nggak fair.
Tapi ketika TPS-nya ada dan masyarakat tetap nggak mau buang sampah ke TPS, nah kita terapkan di situ. Denda sampai dengan maksimal 500.000. 500.000. Nah, Itu sudah ada yang mengontrolnya tuh untuk bisa nanti ketahuan yang membuang sampah akan didenda itu bagaimana? Detailnya nanti di setiap perda sampah pun harus mengamanatkan terkait dengan sanksi. Jadi penting untuk bersinergi antara pengelola sampah kabupaten dengan pengelola sampah desa. Oke. Nah, termasuk terkait retribusi sampah. Retribusi sampah. Yang berhak untuk menarik retribusi bukan pemerintah kabupaten, tapi pengelola sampah di tingkat desa. Jadi kayak misalnya BUMDes membuat regulasi berdasarkan peraturan desa, memungut tarif Rp5.000 per rumah tangga per bulan. Oke. Nanti BUMDesnya itu narikin sampah dari rumah-rumah setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali sesuai jadwal dibuang di TPS. Nah, yang mengelola tarikan retribusi ini nanti teman-teman desa. Oke, dikelola oleh desa. Dikelola oleh desa. Beda lagi dengan perumahan. Nah, ini tergantung kebijakan pemerintah desanya. Kayak di desa-desa urban nih, kan banyak perumahan dan mereka membuat manajemen sampah sendiri. Berbeda lagi itu berarti Berbeda lagi, tapi peraturan daerah hanya membatasi sampai dengan regulasi makronya saja. Oke, yang Kubang Deluk itu kapan bisa dipakai itu, Pak Teguh? Target sih akhir tahun ini selesai dan tahun ini. awal tahun sudah bisa beroperasi. Target dan mudah-mudahan sesuai target. Tapi tadi menambahkan saja dari Pak Lutfi. Prinsipnya memang di Perda itu mengatur juga bahwa semua pihak, semua elemen dari tataran bawah sampai tataran atas punya kontribusi besar, berbagi kewenangan, termasuk dari tingkat rumah tangga, turun naik ke desa, nanti ke kecamatan dan ke kabupaten itu sendiri. Jadi insya Allah di tahun 2023 penanggulangan masalah sampah di Kabupaten Cirebon bisa teratasi ya? Bisa teratasi. Oke, dengan penambahan armada, kemudian juga TPA yang sudah memadai gitu ya, yang kita punya 2 jadi nanti bisa dipakai yang di Kubang Deluk itu. Betul. Jadi Kabupaten Cirebon itu produksi sampah per harinya 1.200 ton. 1.200 ton. Kreditnya itu setiap orang asumsinya memproduksi sampah setengah kilogram per hari. 0,5 Satu orang. Satu orang. Ini rumus umum gitu ya. Ketika Kabupaten Cirebon dihuni oleh 2,3 juta manusia, asumsi dengan setengah kilogram maka produksi sampah per harinya sekitar 1.150 sampai 1.200 ton. Oke. Nah, kapasitas kemampuan angkut sampah di Kabupaten Cirebon masih di bawah 200 ton per hari. Artinya ada kurang lebih hampir 900 sampai 1.000 ton yang tidak terkonsolidir, tidak terangkut. Ya, cara berhitungnya sederhana. Kita cuma punya 29 armada ya. 39 ya? 39. Itu sangat kurang memadai itu ya, Pak, untuk bisa cover semua wilayah besarnya, wilayah kabupaten. Kalau dirasionalisasikan kita ada 40 kecamatan, 424 desa, bayangkan kurang dari 40 armada. Dan sementara sampai hari ini ketika Kubang Deluk belum beroperasi, berarti kan hanya ada 1 TPAS. Bayangkan wilayah timur, wilayah utara, untuk menuju ke Gunung Santri berapa jauh juga lama juga itu. Jadi itulah salah satu kendala yang di tahun 2023 kita armada ada tambahan, termasuk juga Kubang Deluk insya Allah beroperasi, termasuk juga Perda sampah ini insya Allah ada akselerasinya, sehingga nanti semua punya kewenangan berbagi tugas untuk menyelesaikan masalah sampah. Oke. Ini juga saya dapat informasi juga, ini keseriusan dari DLH juga yang sempat saat dikomparasi ke Badung, Bali. Begitu. Jadi katanya kita butuh insenerator yang lebih besar lagi, Pak, untuk bisa menampung untuk bisa mengolah gitu ya, agar sampah tuh bisa benar-benar bisa optimal dan permasalahan sampah tidak terjadi lagi di Kabupaten Cirebon. Mengadopsi di Badung, Bali, informasi yang saya dapat dari DLH Kabupaten Cirebon. Begitu gimana tuh, Pak Teguh? Jadi sampah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dengan asumsi 0,5 kilo, berarti setengah kiloan.
per orang itu kan ada sampah yang bisa apa namanya, Dimanfaatkan gitu ya? dimanfaatkan ataupun yang tidak dimanfaatkan. Dan sampai hari ini juga kan kami dari pemerintahan daerah mencoba untuk menyadarkan masyarakat termasuk semua elemen yang ada. Mudah-mudahan tingkat kesadaran masyarakat juga bisa memilah dari bawah semuanya mana yang bisa jadi nilai ekonomis. Kalau saya lebih suka menyebut sampah ekonomis dan sampah non ekonomis. Sehingga nanti bisa menjadi daya tarik untuk ibu-ibu juga minimal buat beli pulsa lah. Oh betul-betul. Bank sampah gitu ya Pak Teguh ya? Sampah. Dan ada beberapa kali sekarang kan program dari pemerintah daerah yang notabene dikemas dalam acara senam, Iya betul. penukaran emas dan yang lain. Iya, Nah iya, ini kan juga salah satu upaya untuk mengurangi sampah di Kabupaten Cirebon. Dengan berbagai program, tapi sepertinya masih kurang aja nih untuk bisa mengatasi permasalahan sampah ini. Kayak kurang berusaha lagi atau bagaimana Pak Teguh? Ya, kalau Ditahan bahasa dulu, kurang, ngomongin sampah kayak panjang ini ya, nggak habis-habis 5 episode juga. Kita harus jeda dulu pemirsa, usai jeda berikut tetap bersama kami di Legislatif. Tadi masih berbicara tentang perda sampah, ini tentang permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon juga yang sangat menarik. Ini tadi banyak program yang sudah dibuat ya Pak, tapi sepertinya masih saja banyak permasalahan sampah seperti kayak membuang sampah sembarangan, terus juga masih terlihat tumpukan-tumpukan sampah di wilayah Kabupaten Cirebon. Pak Teguh bagaimana nih? sekarang sebelum pertanyaan itu dijawab, kita tanya dulu sama diri kita masing-masing. Oke. Apakah kita di rumah masing-masing sudah bisa memilah sampah? Itu ya. Dan sudah bisa menempatkan sampah pada tempatnya? Nah, itu juga menjadi kendala kita semua, bahwa jangan sampai segala peraturan kita buat, tapi tingkat kesadaran kita sendiri juga tidak ada gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita butuh kerjasama bareng-bareng juga, termasuk tingkat kesadaran kita semua yang ada di Kabupaten Cirebon. Tadi 2,3 juta penduduk, minimal kalau bisa kita optimalkan sampah-sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis, dari 1.200 per hari kan bisa berkurang. Betul. Dan itu juga bisa menambahkan sisi yang lain, yaitu sisi ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur untuk penanggulangan masalah sampah kayak TPAS, Armada, dan yang lainnya udah pemerintah daerah harus menyiapkan juga tentang kesiapannya, termasuk pemerintah desa dan yang lainnya. Oke, anggaran berapa Pak? Pak Ketua lebih Tahu nih ya, bagaimana Pak Ketua? Untuk fokus masalah sampah dari Kubang Delek, kemudian yang lain-lainnya Armada. Kalau anggaran kurang lebih hampir 50 miliar ya. 50 miliar. Untuk pembangunan Kubang Delek aja tahap 1 termasuk pembebasan lahannya 32 miliar. Kemudian supporting pengadaan kontainer sampah. Kontainer ini harga e-katalognya sekitar 40 juta. Padahal kita butuh kontainernya kurang lebih 600. Kan bisa dikali saja, hampir 24 miliar hanya untuk kontainer saja. Belum lagi kita butuh beberapa mobil truk targetnya supaya bisa 2 shift dan bisa mengampu TPA Kubang Delek dan TPA Kepuh. Kita butuh 80 unit. Sekarang baru ada 39, berarti masih ada 41 unit lagi. Kalau per truk sampah kurang lebih 600 juta kan tinggal dikalikan saja. Dan menurut kami sih anggaran 50 miliar itu tidak terlalu besar dengan manfaat yang bisa kita dapat dari Cirebon Bersih. Kenapa? Cirebon Bersih itu bagian syarat awal yang harus bisa kita ciptakan untuk mendorong pariwisata. Untuk mendorong kehidupan masyarakat Cirebon yang lebih bahagia, untuk menjadi standar kualitas lingkungan hidup yang normal lah, gitu. Saya kira gitu. Oke, butuh menggandeng pihak ketiga. Selama ini memang sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga kah yang membantu? Kalau itu kewenangannya teman-teman pemerintah daerah. Nah, kalau kami tidak sampai di tataran itu. Jadi kalau seandainya dibutuhkan pihak ketiga, monggo dibuat kajiannya. Tapi kalau hari ini kita ngelihatnya teman-teman DLH Kabupaten masih mengelola sendiri dan
saya kira produktivitasnya masih masuk kategori baik, gitu. Masih tertangani lah dengan resources yang terbatas. Gitu. Mandiri pun masih bisa gitu, masih sanggup gitu ya Pak Ketua? Ya, sebetulnya mandiri saja masih sanggup, apalagi bisa dibantu oleh pihak-pihak ketiga. Contoh di Karawang wilayah beberapa industri itu punya kontribusi besar juga untuk salah satunya dibebankan untuk penanggulangan masalah sampah di lingkungannya mereka sendiri. Sehingga mereka ada beberapa program-program yang ditelurkan oleh mereka sendiri yang notabene tapi dalam lingkup pemerintahan daerah juga. Artinya apa? Bayangkan kalau misalnya kita semua bisa bersama-sama, pihak pertama, pihak kedua, tadi ada pihak ketiga, jadi udah selesai semua masalah sampah. Jangan nunggu 2024, 2023 pun udah selesai. Memang target 2024, Cirebon bebas dari sampah begitu ya? Saya kira itu maksimal. Maksimal. Kenapa? Karena itu bagian dari kinerja yang akan dipertanyakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon terhadap eksekutif maupun legislatif gitu. Oke, yakin ya Pak ya? Insya Allah dengan kita bersinergi bersama-sama gitu ya? Jadi selama ini kita belum bersinergi nih. Catatannya kan sebetulnya gini, kalau dibilang yakin ya harus yakin. Harus yakin. Segala sesuatu kita harus yakini lah. Tapi kita juga butuh konsistensi dan komitmen bersama bahwa tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu masalah hanya satu pihak. Baik pemerintah daerah ataupun kita saja. Jadi kita butuh bareng-bareng pemerintah daerah, kita di DPRD, masyarakat, dan yang lainnya. Unsur elemen semua masyarakat Kabupaten Cirebon wajib terlibat dalam satu, yaitu penanganan masalah sampah. Supaya Cirebon bersih. Dan bersih sebagian dari iman. Betul sekali, luar biasa. Dan DPR ini siap mensupport untuk anggarannya, pasti ya? Pasti dong, karena ini bagian dari pokok pikiran DPRD yang 5. Pelayanan dasar, infrastruktur sampah banjir, kemudian PAD menuju 1 triliun, kemudian pengangguran dan kemiskinan, yang kelima pembangunan berbasis kewilayahan. Dan 5 ini wajib kita tuntaskan di 5 periode ini. Dan sanksi itu lumayan ngeri juga nih Pak Ketua ya? Sanksi itu bagian dari Biar efek meneguhkan dan membangun komitmen masyarakat. Karena sampah nggak bisa selesai hanya dengan ikhtiar pemerintah daerah saja. Salah satu bagian terpenting dari Perda sampah itu adalah soal kampanye membangun kesadaran masyarakat dalam dalam program Cirebon Bersih ini. Jadi hati-hati juga dengan warga Kabupaten Cirebon ya, kalau misalnya nanti sudah disahkan ini ya, sudah bisa berjalan. Tadi catatannya jelas kan, infrastruktur sampahnya diselesaikan, sarana prasarananya dilengkapi, baru peraturannya kita gelar. Kalau prasarananya belum ada, TPA-nya belum operasional, ya masa kita gelar nggak fair dong. Betul. Dan sekarang masyarakat Kabupaten Cirebon masih bingung membuang sampahnya di mana karena nggak ada TPS-nya begitu. Jadi sembarangan deh begitu, Kang. Betul. Berarti mengakui juga nih ya Pak Ketua ya? Faktanya begitu. Faktanya begitu. Tinggal bagaimana kita selesaikan persoalan itu pelan-pelan. Masih banyak keluhan dari warga Kabupaten Cirebon juga yang datang langsung nih ke Pak Teguh juga saat reses ketemu dengan warga. Kelihatannya bukan banyak lagi, memang menjadi komplainan setiap hari, aspirasi setiap hari. Bahkan saya punya tempat di dekat rumah, ada satu pekarangan kosong, warga membuang sampah di situ? Asal saja. Oh, begitu. Tahu rumahnya Bapak begitu? Bukan. Gimana? Pekarangan. Pekarangan. Di pekarangan dekat rumah, ya dibuang, asal dibuang saja. Dan mereka memang, betul kata Pak Ketua tadi, memang sarana prasarananya kita juga belum ada. Jadi sehingga mereka juga susah untuk membuang sampah kemana. Nah, prinsipnya kan harusnya kita bisa sejalan berbarengan. Ketika infrastruktur sarana prasarana belum siap, nah kita gimana caranya mensosialisasikan pemilahan sampah, kesadaran terhadap masyarakat, termasuk kita juga yang duduk di sini, bahwa kita harus sadar ada bisa loh ini sampah dikurangi dengan minimal sampah yang keluar dari rumah kita kurangi. Kan pasti ada yang nilai ekonomis, ada yang kita bisa. Betul. Tadi 1.200 ton per harinya itu didominasi sampah rumah tangga, Pak Ketua? Ya.
Oke, berarti dari kita juga itu ya? Iya. Oke, baiklah. Berarti sama-sama yang menumpuk itu akibat kita juga ya? Ya. Ini kesadaran dari masyarakat juga nih yang harus lebih ditingkatkan pemirsa ya. Tapi kalau membakar sampah itu kadang juga kan bisa untuk meminimalisir tumpukan sampah itu? Bisa, Mhm. tapi persoalannya tidak semua desa kepadatan penduduknya renggang gitu ya. Mhm. Ketika kayak misalnya di kelurahan Setu Kulon, Oke. di mana penduduknya padat tuh. Betul betul. Di Tengah Tani, Dawan, kan penduduknya rapat Mhm. gitu. Ketika kita membakar ini menjadi persoalan baru. Yang mengganggu asapnya itu ya. Ya, Dan bahkan juga pencemaran udara. Pencemaran udara. Termasuk betul. unsur hara tanah juga Betul betul. fatal juga. Jadi wajib hukumnya negara ada. Oke, pernah juga ada kejadian sampai kecelakaan di jalur tol itu ya Pak ya? Iya, Oh, itu betul. membahayakan juga ternyata pemirsa ya. Baiklah, kita masih membahas lagi pemirsa tentang produk kebijakan DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Kabupaten Cirebon malam hari ini bertemakan tentang produk kebijakan DPRD Kabupaten Cirebon. Ini di dalam mengejar akselerasi pembangunan ya. Iya. Oke, ini tadi Pak Ketua mengatakan bahwa untuk Perda pesantren ini Pak Teguh yang mengkoordinirnya sebagai koordinator ya. Ini Iya. bagaimana Pak untuk isi draft-draft tersebut? Jadi kita sekarang kebetulan sudah hampir 2 minggu lebih, panitia khusus sudah terbentuk, yaitu Raperda tentang fasilitasi pondok pesantren. Pondok pesantren. Nafasnya di mana? Nafasnya adalah lahir ketika undang-undang pesantren muncul. Kedua, nafasnya di mana juga bahwa kami sadar Kabupaten Cirebon adalah salah satu kota wali. Kota Wali. Dan bahkan memang satu-satunya mungkin kota wali di Kabupaten Cirebon. Tapi belum banyak andil besar, Oke. di antaranya adalah di lingkungan pesantren itu sendiri. Padahal dari pesantren akan tumbuh dan lahir para pemimpin bangsa. Dan banyak guru-guru kita yang harus kita perhatikan. Secara daftar yang ada di Kementerian Agama, kurang lebih di Kabupaten Cirebon 900 pesantren. 900 pesantren. Tapi faktanya, kalau kita melihat di Kabupaten Cirebon, hampir rata-rata setiap desa, entah itu namanya pesantren, entah itu namanya yayasan, itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita perhatikan. Nah, memang ada kewenangan yang mungkin bukan domainnya kabupaten. Nah, makanya disitulah kita meminta ke negara harus ada peraturan yang bisa memilah bahwa APBD Kabupaten Cirebon juga harus punya perhatian khusus terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren itu sendiri. Apalagi RPJMD kita juga di Kabupaten Cirebon adalah salah satunya dan utamanya adalah untuk yang agama. Itu. Oke, konkretnya gimana tuh Pak Teguh yang perhatian itu? Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus. Contoh misalnya di dalam pesantren ada pendidikan yang formal. Ketika hadir di situ ada beberapa misal hal-hal yang perlu kita support tapi ternyata kan tidak bisa untuk kita masukkan. Termasuk juga fasilitas terkait kobong dan yang lainnya itu juga kan harus kita perhatikan, termasuk juga dalam hal ini kriteria-kriteria yang nanti bisa menjadi stimulan pesantren-pesantren di Kabupaten Cirebon supaya lebih berkembang dari yang sekarang. Kalau kemarin saya melihat beberapa data, misalnya di salah satu pesantren di wilayah timur, kurang lebih 20 santrinya dari beberapa kota seluruh Indonesia. Pamornya pun se-Indonesia tahu lah. Nah, tapi mohon maaf, kita kayaknya kurang bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka. Nah, inilah andil pemerintah daerah yang harus tertuang dalam peraturan supaya kita tidak disalahkan oleh domain kewenangan itu, sehingga kita harus ada di situ.
Oke, dari mohon maaf dari para pendidiknya, para di situ untuk yang mengajarkan atau dari fasilitas yang ada di dalam pesantren itu? Nah, ini yang masih menjadi perdebatan di ranah panitia khusus itu sendiri, termasuk kemarin Pak Ketua DPRD hadir juga dalam rapat itu. Sebetulnya kita punya namanya sudah disahkan juga Perda DTA. DTA. DTA itu salah satunya adalah perhatian terhadap pendidik agama itu sendiri. Nah, tapi akselerasinya sampai hari ini kan belum terlalu optimal, sehingga kita mencoba untuk gimana caranya pesantren juga jangan sampai kita keluarkan produk tapi malah tidak konkret juga. Akhirnya kemarin mencoba kita berkoordinasi dengan pusat, meminta batasan-batasan mana yang menjadi domain kabupaten dan batasan-batasan mana yang tidak diperbolehkan di kabupaten. Karena kan vertikal ini, Kementerian Agama kan. Iya, iya. Nah, ini yang jangan sampai menjadi salah kewenangan, salah kewenangan. Marwah kita, niatan kita baik, akhirnya nanti malah menjadi satu kesalahan yang buruk. Prinsipnya hari ini pemerintah daerah wajib hadir untuk kepada para guru-guru dan lembaga pendidik ini supaya menjadi stimulan, menjadi lebih baik lagi ke depan. Merata untuk 900 pesantren itu? Yang terdaftar kurang lebih 900-an, tapi faktanya kan per hari ini Mbak Novi bisa cek di seluruh wilayah pasti ada pendidikan-pendidikan. Apakah itu mereka masuk dalam kategori itu? Itu yang salah satu yang kita godok juga gitu. Jadi jangan sampai ada satu pun yang tidak terdata. Iya. Nah, Berarti itu bisa lebih dari itu ya, Pak? bisa lebih dari Bisa itu. lebih Bahkan dari kemarin Jawa Timur yang tadinya terdata 2000-an lebih ya, kalau 3.000 apa 2000-an, ternyata fakta di lapangan bisa nyampe 6.000. Oh, begitu. Nah, ini kan yang harus kita akselerasikan juga, jangan sampai ada yang tidak kita terdata juga. Penyakit di kita hari ini adalah data. Penyakit data, oke. Siap-siap. Itu penyakit yang harus dibenahi gitu ya? Benahi salah satunya. Jadi kalau secara marwah sih sebetulnya nafasnya sama semua, tapi kita harus secara efisien dan konkret melihat kendala di lapangan seperti apa, tertuang dalam peraturan itu sendiri. Itu menjadi prioritas juga perdanya? Prioritas, dan kita target sudah hampir selesai, tinggal tadi beberapa hal yang kurang, termasuk ada beberapa muatan lokal yang harus kita masukkan juga. Termasuk kemarin Ketua DPRD memasukkan salah satu muatan lokal. Apa itu? Bisa tanyakan langsung juga. Apa itu Pak Ketua? Langsung saja nih menyambung. Gini Mbak Novi, beberapa poin strategis yang ada di Raperda Pesantren diantaranya soal standarisasi kurikulum pendidikan yang ada di pesantren. Dari sekian banyak pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, standar pendidikannya tidak sama. Ada yang memasukkan matrikulasi pendidikan soal bahasa Inggris, bahasa Arab yang lebih banyak, dan setiap siswa dipaksa untuk setelah lulus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada lagi pesantren yang lebih fokus pada beberapa pendalaman tertentu, dan ini yang sebenarnya perlu kita standarkan, mengikuti dengan pola-pola yang sudah ditetapkan di undang-undang. Kemudian poin yang kedua yang menurut kami strategis adalah keberpihakan pemerintah daerah. Hari ini kan pemerintah daerah nggak punya payung untuk memberikan bantuan yang prioritas dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan pesantren itu. Kenapa? Karena berdasarkan regulasi yang ada di pusat ini kan ada pembedaan itu. Untuk pendidikan umum dikelola oleh Dinas Pendidikan, untuk pendidikan berbasis keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama. Problemnya di kabupaten ini kan Dinas Pendidikan langsung dikomandoi oleh pemerintah daerah, tapi Kemenak merupakan instansi vertikal yang tidak langsung bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Anggaran Kemenak pun anggaran vertikal. Dan
kementerian punya banyak keterbatasan karena kan Kementerian Agama harus mengampu 560 kabupaten kota se-Indonesia dan semuanya harus dibiayai. Kalau di Kabupaten Cirebon ini khususnya kenapa? Jumlah pendidikan swasta berbasis agama garis miring pesantren ini lebih banyak daripada yang negeri. Kalau yang negeri kan bisa hitung jari. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah negeri gitu. Tapi pendidikan berbasis pesantren ini yang tadi diceritakan banyak ini perlu mendapatkan afirmasi. Karena begini, yang dididik oleh pesantren, yang dididik oleh madrasah, yang dididik oleh pendidikan umum pun semua anak-anak Cirebon. Betul. Yang punya hak yang sama untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Nah, salah dua yang penting di dalam Raperda pesantren ini adalah adanya payung untuk pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan program penguatan sistem pendidikan. Jadi berarti untuk yang negeri dan swasta akan sama begitu ya? Ya artinya ada ruang afirmasi lah bantuan program pemerintah daerah. Itu yang kedua yang penting. Tadi yang pertama kan soal standarisasi kurikulum, yang kedua soal payung untuk program bantuan. Nah, yang ketiga yang penting di dalam struktur Raperda pesantren ini adalah soal adanya forum masayih ya. Jadi forum kiai-kiai yang menjadi pengawas. Nah, ini merupakan turunan dari undang-undang pesantrennya gitu. Sekarang kan sudah dibentuk di level nasional. Nah, turunannya nanti di provinsi dibentuk, nanti di kabupaten dibentuk. Nah, ini forum masayih ini nanti yang akan mengawasi pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh para pesantren itu. Jadi secara umum Raperda ini ingin mencoba untuk memayungi dari proses hulu sampai hilirnya juga sama dengan sampah. Jadi Raperda pesantren ini menjawab tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan pengelolaan pendidikan berbasis keagamaan. Oke, ini sudah bisa diterapkan, tinggal menunggu saja ya, Pak Teguh? Tinggal masih pembahasan ya? Pembahasan masih, tapi sudah menemui titik terang lah. Memang sudah bersepakat semua, tinggal tadi kita tinggal lagi konsultasi bisa tidak bahwa beberapa halnya tadi yang disebutin Pak Ketua menjadi domain pemerintah Kabupaten Cirebon daripada nanti kita masukkan ternyata dicoret juga. Jadi ada beberapa muatan-muatan lokal yang kita masukkan, tapi kita koordinasi dulu. Berarti masih bisa berubah lagi dia? Nafasnya sama sebetulnya. Nafasnya sama yang tadi Pak Ketua. Inginnya kita seperti itu. Tapi prinsipnya adalah tadi, karena ada unsur vertikalnya, mana nih yang menjadi domain kita, dan mana yang menjadi domain mereka. Oke, targetnya kapan Pak? Targetnya bulan ini selesai. Bulan ini selesai? Targetnya bulan ini selesai. Kalau Raperda itu kan selain tentang keuangan ya, setelah kita bersepakat di pansus itu sendiri dengan bagian hukum pemerintah daerah, baru kita lempar ke provinsi untuk diminta fasilitasi atau evaluasi sebutannya dulu. Nah, setelah fasilitasi turun kurang lebih 2 minggu, baru kita sahkan. Jadi kita targetnya di bulan ini pembahasan selesai semua, kita lempar ke provinsi. Jadi di tahun ini udah selesai. Oke, jadi tinggal menyelesaikan yang PR-PR yang lainnya ini. Ya, tapi prinsipnya lagi satu hal, bahwa apapun yang kita bahas dan kita tuangkan dalam perda itu sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa ada komitmen dan konsistensi kita bersama. Salah satunya adalah setelah perda itu lahir itu sudah disahkan, maksimal 6 bulan Perbub sebagai pelaturan pelaksana harus keluar. Iya, betul. Nah, itu yang harus ditekankan juga ketika perda ini keluar, Perbubnya harus segera diakselerasi. Berarti tahun depan dong ya? Ya, seharusnya ketika anggap saja 3 minggu ke depan sudah selesai perda ini.
Kalau memang sudah dapat respon baik dan ini menjadi kebutuhan utama, kan nggak mesti nunggu 6 bulan. Oke, lebih cepat lebih baik gitu ya Pak Teguh ya? Ya, kalau bahasa senior saya lebih cepat lebih baik. Siap-siap. Oke deh, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa berbincang bersama di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita sudah lagi tetaplah bersama kami. Masih tersisa ada 10 raperda lagi yang Kurang lebih, Mbak. kurang lebih. Kurang lebih. Saya lupa data konkretnya berapa, hanya memang kurang lebih sekitar 10-an yang belum disahkan. Oke. Termasuk 10 itu kan kurang lebih ya, itu salah satunya kan APBD APB. 2023 itu kan termasuk Perda juga. Terus juga tadi yang disinggung Pak Ketua yang sudah masuk Perda belum masuk ke dalam tahap pembahasan, yaitu Raperda tentang tata ruang. Tata ruang. Terus juga ada beberapa lagi yang memang belum di dalam rangka bicarakan. Walaupun nanti tidak selesai sampai akhir tahun, itu masih bisa bersambung di tahun berikutnya. Ya kan Perda itu ada. Jadi nanti kita bisa lakukan hasil dari kesepakatan Perda itu sendiri. Kayak kemarin kan sebetulnya di awal tahun kita mencoba mengejar target 28. Raperda, 14 inisiatif DPRD, 14 inisiatif pemerintah daerah. Tapi pada faktanya berjalan, akhirnya ada pemangkasan kurang lebih 8, sehingga kita sekarang 20, hanya 20 itu. Karena itu menjadi indikator juga nanti ke depan bahwa kita mendingan konsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Cirebon apa sih? Tuh, termasuk tadi yang urgent itu ya Pak ya? Yang urgent itu. Tadi kan penanganan masalah sampah. Ada juga Raperda yang belum masuk sampai hari ini tapi sudah masuk Perda, yaitu tentang penanggulangan masalah banjir. Nah, ini kan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Walaupun di kita sudah ada Perda tentang bencana, tapi di dalam Perda itu tidak se-eksplisit apapun mengatur tentang banjir itu sendiri. Ada nanti ya banyak lagi yang harus kita atur secara detail lagi. Nah, makanya kita mencoba untuk memasukkan beberapa hal yang sifatnya prioritas untuk penanganan masalah Cirebon. Dan berkali-kali kan di forum ini juga bahwa Cirebon selain sampah, jalan rusak, banjir juga. Bagaimana kita ada ketika kebijakan, ketika ada suatu masalah, harusnya ada dong kebijakan yang berpihak di situ. Bukan hanya sebatas postur-postur tertentu, tapi kalau dalam ruang kebijakan kan untuk mengeksekusinya juga lebih nyaman nyaman dan aman. Iya betul. Oke, yang lagi rame lagi ini tentang P3K nih Pak. P3K. P3K kemarin sudah direkrut kurang lebih 4.200 dan hari ini sudah kurang lebih 5.000-an lebih yang dalam tahap pendataan pemerintah daerah. Memang ada beberapa kekurangan, lagi coba diakselerasikan karena ini kan memang langsung dari BKN itu sendiri. Ada beberapa yang kendala, termasuk kemarin kami menerima beberapa audiensi juga dari kendala-kendala itu sendiri. Memang kan formasinya adalah kesehatan, terus guru juga masih ada, dan beberapa ornamen-ornamen yang lainnya juga. Nah, ini yang pemerintah daerah masih mengkaji lagi apa ada kebutuhan yang lainnya lagi. Di daerah lain sampai ada yang pingsan karena tidak lulus passing grade, kemudian tahu ya Pak ya, itu bagaimana untuk di wilayah kita nih Pak? Pak Ketua? Ini koreksi kami terhadap pemerintah pusat ya. Karena memang pemerintah pusat membuat kebijakan secara makro, tidak melihat situasi di masing-masing kabupaten kota. Faktanya di lapangan banyak tenaga-tenaga honorer yang sudah bekerja 15 tahun, sudah bekerja 12 tahun, dan ketika mereka diseleksi, mereka dipertarungkan dengan teman-teman yang masih fresh graduate, yang mereka sudah cukup terbiasa dengan sistem komputerisasi.
ketika teman-teman yang sudah 15 tahun bekerja dipersaingkan dengan teman-teman yang fresh graduate, otomatis kalah. Oke, kalah saing nih. Yang pertama dari sisi keterbiasaan menggunakan komputer saja gitu kan. Tapi sebenarnya mereka ini karena sudah bekerja 15 tahun sudah hafal betul apa yang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Dan menurut saya pribadi pola tes yang seperti ini kurang fair. Kurang fair. Ya, harusnya ada keberpihakan kepada teman-teman yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun lah. Karena saya kira yang hari ini menjadi tulang punggung pemerintah daerah itu para pekerja honorer loh. Iya. Hampir kurang lebih sekitar 6.000 orang. Tadi kata Pak Teguh yang tercatat yang sudah masuk pendataan ini 5.000 orang. Yang masuk kuota P3K hanya 4.200. Berarti kan yang 700 harus koreksi, mungkin di delete karena ada ketidaksesuaian informasi. Saya kira itu ya poinnya. Itu kan akan buat mereka menjadi apa ya Pak ya? Sudah berharap, tapi ternyata begitu Pak. Kecewa. Ini yang harus dikomunikasikan dan dikompromikan dengan teman-teman di Jakarta. Iya. Bahwa Kabupaten Cirebon butuh yang ini loh. Kita situasinya begini, apa nih kira-kira kompromi terbaiknya agar semangat untuk mengakselerasi pembangunan tetap bisa kita sinergiskan dengan semua stakeholder kabupaten. Oh iya betul. Oke. Mbak Novi, ya. Kita ini per hari ini sudah ada beberapa raperda yang operasional ya. Ini pun perlu diinformasikan kepada masyarakat. Salah satunya raperda tentang PBG. Pemerintah pusat kan menghapus IMB, izin mendirikan bangunan, dan kemudian mengganti kebijakannya dengan perizinan PBG. Ini bagian dari turunannya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena beberapa peraturan, bukan beberapa, peraturan daerah yang harus dicabut untuk memudahkan dan mempersingkat proses perizinan. PBG ini perizinan bangunan gedung. Di awal tahun sudah kita sahkan dan sudah jadi, lembaran daerahnya sudah jadi dan sudah operasional. Raperda lain yang sudah kita sahkan dan sudah operasional berikutnya adalah terkait dengan perizinan tenaga kerja asing. Perizinan tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing ini kan mereka kan punya kewajiban setiap bulan membayar semacam retribusi ya, 1 juta, 1 juta per TKA per bulan. Sebelum ini disahkan, kita nggak bisa tarik PAD-nya, ditarik sama pemerintah pusat. Nah, setelah ini disahkan, kita udah bisa mendapatkan tambahan PAD dari para tenaga asing itu ya, tenaga kerja asing. Kemudian tadi raperda APBD perubahan sudah disahkan dan sudah keluar evaluasi gubernurnya. Nah, yang 2 bulan ke depan akan kita kejar, salah satunya raperda banjir, raperda tata ruang, raperda tadi pesantren, raperda Riparda, rencana induk pariwisata, dan tadi tata kelola keuangan ya yang mau disahkan. Terakhir satu lagi, mudah-mudahan tanggal 18 kita bisa paripurnakan RAPBD sehingga rancangan APBD bisa kita kejar untuk bisa diimplementasikan di awal tahun. Oke, begitu. Jadi masih tetap ini ya, fokus untuk mengejar yang sisa-sisa PR-PR itu ya, Pak Ketua. Oke, dari tadi Pak Ketua ngomong, saya fokus ke lengannya. Ada
merah putih di situ. Apa tuh artinya tuh Pak Ketua? Sebelum kita closing, boleh Iya, disampaikan? iya. Apa iya, aksesoris iya. saja atau ada makna tersendiri tuh? Persiapan menghadapi 10 November. 10 November. Kita semangat Hari Siap, Pahlawan. gitu kan. siap. Jadi Oh, itu pita ya? ini kita pasang sampai 10 November, Oke. besok ini. Setiap hari akan pakai itu, Pak Ketua? Karena tinggal besok kan 10 iya. November. Oh iya, saya lupa. Siap-siap. Oke, baiklah. Oke, closing dari Pak Teguh bagaimana, Pak? Ya, closingnya di luar dari segala yang tadi kita bicarakan, closingnya tetap jaga kesehatan dan Oh, iya. berpikiran positif saja. Oke, tetap bersinergi apa ya, eksekutif, legislatif, dan masyarakat begitu, Pak? Iya kan, berpikiran positif artinya bersinergi itu juga. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Teguh dan juga Pak Ketua DPRD, Kak Lutfi. Semoga tetap sehat terus ya Pak, memberikan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Amin. Cirebon. Kita harus akhiri pemirsa legislatif malam hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.